Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema. Dalam versi saya sendiri akan bercerita tentang Karsidenan Banyumas dan Kota Purwokerto. Kenapa Kota Purwokerto itu dijuluki nama kota kesatria? Nah, yang disebut Kota Purwokerto itu, Purwo itu kawitan, Kerto itu alas. Berarti awalnya itu nama dari Purwokerto itu adalah kawitan dari alas. Awal mula itu dari hutan belantara. Nah, untuk kata-kata Karsidenan Banyumas yang disebut banyu itu, kalau menurut versi saya itu adalah banyu adalah sebuah kehidupan yang dititiskan kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia, karena dalam makhluk hidup itu tanpa air tidak akan bisa hidup. Dan untuk emas sendiri itu, kalau dalam versi saya boleh dikatakan itu sebuah kemuliaan. Jadi Banyumas itu artinya itu kehidupan yang mulia. Nah, kalau diambil dari bahasa tersebut, yang saya arti katakan di dalam versi saya, artinya Purwokerto kota pahlawan, Karsidenan Banyumas itu berarti pernah terlahirnya sang kesatria Piningit atau pernah ditempati oleh Satria Piningit. Itu menurut versi saya. Mungkin dalam bahasa-bahasa ini ada orang yang tidak suka, karena saya sendiri bercerita hal seperti ini, saya sendiri itu orang Banyumas. Maka dari itu saya sedikit ceritakan tentang babat Banyumas atau sebuah cerita bahasa yang perlu diulas dan perlu dimaknai dengan benar. Nah, yang disebut kesatria itu kalau menurut di dalam diri saya itu di mana-mana itu ada. Tidak, bukan hanya di Purwokerto, bukan hanya di belahan bumi Nusantara ini. Tentunya bagi orang-orang yang dirinya itu mau berbuat baik atau mau mengeluarkan kehidupan kepada sesama, mempunyai jiwa yang welas asah asih asuh, itu termasuk bagian dari sang kesatria Piningit. Kenapa kok disebut sang kesatria Piningit? Yang dipingitkan itu bukan wujud dohirnya, tapi yang dipingitkan itu adalah sebuah laku dalam kehidupan sehari-harinya. Perbuatan baiknya, menolong sesama, tidak akan ingin diketahui oleh siapapun. Dan apabila mereka berbuat kebajikan itu tidak ingin dapat sanjungan maupun dapat pujian dari orang lain, karena hubungannya itu jiwanya sudah dengan manunggaling sama yang maha kuasa. Maka dari itu boleh dikatakan disebut sang kesatria Piningit. Tentunya dimanapun para kesatria itu semuanya pasti perbuatannya itu punya perbuatan yang kebajikan. Maka dari itu bisa disebut sang kesatria Piningit. Kenapa sang kesatria Piningit itu menjalankan topong rame?
Yang disebut topong rame itu sebetulnya kita itu berdiam diri tapi mengadakan atau berbaur dengan keramaian di dalam diri, yaitu memerangi dirinya sendiri, memerangi hawa nafsunya, dan mencari budi pekerti yang baiknya, lalu diterapkan di dalam kehidupan, dalam kesehariannya untuk menjalani kehidupan masa yang akan datang maupun kehidupan di masa lalunya. Jadi yang disebut topong rame itu tentunya tidak lepas dari zaman sebelumnya dan zaman masa yang akan datang. Itu yang disebut topong rame yang dilakukan oleh sang kesatria Piningit. Tentunya saya sedikit menceritakan atau memaknai tentang nama-nama kota maupun nama-nama pegunungan itu. Insya Allah saya itu mengetahui tentang makna-makna tersebut. Dimanapun itu ada nama, insya Allah saya bisa menyebutkan atau bisa memaknai, walaupun mungkin ada kekurangan, tapi tentunya itu ya agar bisa menyelaraskan, jadi nanti tidak ada sesuatu persangkaan yang buruk bahwa kesatria itu harus lahir dari gunung ini, kesatria itu harus lahir dari pulau ini. Tentunya kesan kesatria itu di mana-mana itu ada, tergantung kita itu menyikapi dan memaknainya. Demikian, barangkali ada kekurangan dalam cerita sedikit tentang versi saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.